Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik, sehat walafiat, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Septi Astuti dan teman saya Iis Solihat. Kami mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 2 di Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda, Pamanukan, Subang. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu fikih yang diampu oleh Bapak dosen Alam Talam SUD MAG. Kami akan memaparkan penjelasan mengenai materi yang judulnya adalah Pengertian dan Pembagian Hukum Syara. Seiring berkembang dan pesatnya perubahan zaman dalam dinamika sosial kehidupan masyarakat umat muslim, banyak muncul problematika keagamaan yang berkaitan erat dengan hukum syara, yang dimana dulu pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat tidak pernah dirincikan secara detail permasalahan tersebut. Hukum syara berarti khitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersangkutan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan atau perintah maupun larangan, ataupun anjuran untuk meninggalkan dan melakukan, dan juga berupa kebebasan memilih. Takhir hukum syara dibagi menjadi dua, yaitu taklifi dan wad'i. Secara bahasa, hukum berarti mencegah dan memutuskan. Adapun hukum menurut terminologi usul fikih ialah khitab atau doktrin syar'i Allah yang bersangkutan dengan perbuatan orang yang sudah mukallaf. Baik doktrin itu berupa tuntutan, perintah, larangan, anjuran untuk melakukan, atau anjuran untuk meninggalkan, atau berupa takhir, kebolehan untuk memilih antara melakukan dan tidak melakukan, atau wad'i, menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat atau mani atau penghalang. Hukum syara dapat diartikan sebagai apa-apa yang telah ditetapkan oleh kitab syariat, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Hukum syara berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa perkataan atau perbuatan dalam melakukan atau meninggalkan sesuatu. Hukum syara tidak berkaitan dengan keyakinan atau akidah seseorang. Mukallaf dimaksud adalah siapa saja yang dalam keadaan dibebani syariat, termasuk anak kecil dan orang gila. Salah satu yang harus dipahami oleh seseorang muslim adalah hukum syara. Hukum syara merupakan nama hukum yang disandarkan pada syariat atau syariah, yakni suatu ketentuan yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW dalam bentuk tekstual ataupun hasil pemahaman ulama. Oleh sebab itu, hukum syara juga dapat dikatakan berasal dari Al-Quran dan hadis. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa hukum syara terbagi menjadi dua, yakni tuntutan dan peletakan atau wad'i. Tuntutan berupa perintah ataupun larangan, baik yang bersifat pasti ataupun tidak pasti, serta juga pilihan apakah mau mengerjakan atau meninggalkannya. Sementara itu yang kedua yakni wad'i atau peletakan, yang mana merupakan perkara-perkara yang diletakkan oleh pembuat syariat yang menentukan terwujudnya suatu hukum atau kesempurnaannya. Nah, hukum syara itu dibagi menjadi dua, yaitu hukum taklifi dan wad'i. Nah, untuk penjelasan dua hukum tersebut akan dipaparkan oleh teman saya sendiri, yaitu Teh Iis Solihat. Terima kasih. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan dua hukum syara. Sebagian besar ulama usul fikih membagi hukum menjadi dua bagian, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Yang pertama yaitu hukum taklifi. Hukum taklifi adalah hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, tidak lain kecuali untuk kemaslahatan dan keselamatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.
Keselamatan ini akan dapat kita peroleh jika kita mau mentaati hukum-hukum Allah. Jika kita perhatikan secara cermat, maka hukum-hukum Allah yang harus kita taati yang bersifat tegas, yaitu tuntunan yang harus dikerjakan oleh kita secara tegas dan pasti, yang disebut dengan hukum wajib, seperti sholat dan puasa. Ada pula sebuah hukum yang diperintahkan secara tidak tegas, yaitu tuntunan untuk dikerjakan, tetapi sifatnya tidak harus dan tidak mesti, seperti sholat sunnah. Ada kalanya perintah itu berupa tuntunan untuk meninggalkan secara tegas yang disebut dengan haram, seperti berzina dan mencuri. Dan ada kalanya berupa tuntunan untuk meninggalkan pekerjaan itu secara tidak pasti, artinya tidak harus ditinggalkan, tetapi meninggalkannya dianggap lebih baik, seperti mana jengkol dan petai. Dan ada kala hukum Allah itu bersifat pilihan, artinya seseorang diberi leluasa untuk memilih antara meninggalkan ataupun mengerjakan, seperti makan dan minum. Sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa hukum taklif ialah hukum yang menghendaki dilakukannya suatu perbuatannya atau meninggalkan sesuatu perbuatan, dan disuruh memilih antara melakukan atau meninggalkannya. Yang kedua, yaitu hukum wadi. Hukum wadi ialah kitab yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain atau musabab, atau sebagai syarat yang lain, yaitu sebab, syarat, mani, ruqyah, dan azimah. Ulama usul fikih mendefinisikan hukum wadi sebagai berikut. Hukum yang menghendaki sesuatu itu sebagai sebab bagi sesuatu yang lain, atau sebagai syarat, atau sebagai penghalang, atau sebagai sesuatu yang memperkenankan keringanan, atau ruqyah, atau sebagai pengganti hukum keterapan pertama, yaitu azimah, atau sebagai yang sahih dan tidak sahih. Demikian penjelasan materi yang dapat kami sampaikan lewat video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.